Pengertian seni. Definisi dari seni rupa dua dimensi adalah karya yang memiliki dimensi panjang dan dimensi lebar. Keluasan bidang datar dari panjang dan lebar oleh perupa digunakan untuk membuat lukisan, gambar, dan karya. Karya grafis yang hanya dapat diamati secara sempurna dari arah depan perspektif dibuat untuk memberikan kesan jauh, dekat, besar, dan kecil. 2. Tujuan penciptaan. Penciptaan karya seni dua dimensi lukisan tradisional Papua dengan teknik cetak tinggi sederhana. Sebagai aktivitas, perencanaan desain ornamen khas Papua dilihat dari segi bentuk, ruang, letak, komposisi yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan karya seni dua dimensi yang mengangkat kearifan lokal Papua dengan memanfaatkan beragam sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar yang memiliki fungsi keindahan dan fungsi visional. Seni grafis. 1. Pengertian seni grafis. Seni grafis adalah cabang seni rupa. Proses pembuatan karyanya menggunakan teknik cetak, biasanya di atas kertas kecuali pada teknik monotipe. Prosesnya mampu menciptakan salinan karya yang sama dalam jumlah banyak. Ini yang disebut dengan proses cetak. Tiap salinan karya dikenal sebagai impresion. Lukisan atau drawing di sisi lain menciptakan karya seni orisinal yang unik. Cetakan diciptakan dari permukaan sebuah bahan. Yang umum digunakan adalah plat logam, biasanya tembaga atau seng, untuk engraving atau etsa. Batu digunakan untuk litografi, papan kayu atau cukil kayu. 2. Media. Seniman grafis berkarya menggunakan berbagai macam media dari yang tradisional sampai kontemporer, termasuk tinta berbasis air, cat air, tinta berbasis minyak, pastel minyak, dan pigmen padat yang larut dalam air. Karya seni grafis diciptakan di atas permukaan yang disebut dengan plat. Ketiga, warna. Pembuatan karya grafis memberi warna pada cetakan mereka dengan banyak cara. Seringkali pewarnanya dalam eksa, cetak saring, cukil kayu, serta anokat diterapkan dengan menggunakan plat, papan atau screen yang terpisah atau dengan menggunakan pendekatan redusionis. Dalam teknik pewarnaan multiplat, terdapat sejumlah plat, screen atau papan yang masing-masing menghasilkan warna yang berbeda. Yang keempat, teknik. Terdapat beberapa teknik cetak manual dalam seni grafis, antara lain teknik cetak tinggi atau teknik cukil, teknik intaglio, teknik etsa. Teknik pembelajaran kali ini adalah teknik cara tinggi secara sederhana. A. Teknik cetak tinggi. Cetak tinggi atau relief print adalah salah satu dari beberapa macam teknik cetak yang memiliki acuan permukaan timbul atau meninggi, di mana permukaan timbul tersebut berfungsi sebagai penghantar tinta. Bagian dasar atau permukaan yang tidak timbul merupakan bagian yang tidak akan terkena tinta atau disebut dengan negatif. Sedangkan bagian yang kena tinta disebut bagian positif. Untuk memperoleh acuan cetak yang timbul dapat dilakukan dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang tidak diperlukan menghantarkan tinta, sehingga tinggal bagian-bagian memang berfungsi sebagai penghantar warna atau tinta. Salah satu sifat cetak adalah apabila acuan cetaknya diamati, maka permukaannya acuan akan tampak sebagai permukaan yang berukir atau berrelief. Material atau bidang yang dicukil mudah didapatkan, misalnya papan kayu, headboard, karet kayu, dan sejenisnya. Teknik cetak tinggi pada dasarnya digunakan untuk mereproduksi sebuah gambar dengan antara yang sama dalam jumlah yang banyak. Perbedaannya dengan teknik cetak lainnya, cetak tinggi ini memiliki kesederhanaan dalam peralatan.
tidak membutuhkan teknologi yang canggih. Seniman dapat lebih ekspresif dalam menghasilkan karya seni grafis. Yang B, alat dan bahan. Peralatan untuk teknik cetak tinggi atau cukil sangatlah beragam, tergantung pada kebutuhan masing-masing. Peralatan dan bahan-bahan untuk cetak tinggi tersedia lengkap dengan berbagai pilihan di toko peralatan seni, dengan harga yang bervariasi tergantung pada kualitas bahan, alat pelajaran, karya seni grafis lukisan tradisional Papua dengan teknik cetak tinggi sederhana dibuat dari bahan dan alat, yaitu alat 1. Batu, pisau atau cutter, puncher, lem tembak, dan bahan untuk pembuatannya kulit kayu, pewarna alam berupa pinang, sirih, kapur, dan kunyit. Bahan alam seperti umbi-umbian, singkong, ubi keladi, kentang, wortel, mengkoang, potongan kayu bekas, triplek, ranting kayu, paku, pilok bening, lem kayu atau lem fox. Prosedur pembuatan karya seni grafis. Lukisan tradisional Papua dengan teknik cetak tinggi sederhana. Prosedur pembuatan pewarna alami untuk warna merah. Pinang, kapur, dan sirih dicampur menjadi satu dan ditumbuk dengan menggunakan batu. Untuk warna kuning, kunyit dikupas, selanjutnya ditumbuk hingga halus dengan menggunakan batu. Prosedur pembuatan acuan cetak. Umbi-umbian dan styrofoam bekas yang sudah disiapkan dipotong-potong menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan dengan menggunakan pisau atau cutter. Bentuklah potongan-potongan tersebut menjadi desain objek-objek khas Papua yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghasilkan potongan yang rapi, dilanjutkan menggunakan cutter dibanding pisau, dikarenakan ukuran acuan cetak yang tidak terlalu besar. Prosedur pembuatan karya. Setelah selesai membentuk alat acuan sesuai dengan desain tema Papua, acuan tersebut bisa langsung ditempelkan ke pewarna atau dengan cara dioleskan secara bertahap dengan cara ditempelkan pada pewarna langsung. Acuan cetak ditekan dan didiamkan selama beberapa detik untuk memberikan kesempatan pewarna meresap pada media kulit kayu atau kertas. Karya yang sudah selesai selanjutnya dilubangi di beberapa bagiannya dengan menggunakan pajar atau paku besar. Serat kulit kayu diurai dalam peliter kecil, kecuali untuk membuat tali alami. Tali-tali yang sudah jadi dimasukkan pada lubang-lubang di lukisan. Untuk finishing pada potongan kayu bekas, terlebih dahulu dipaku pada bagian-bagian yang sudah ditentukan. Selanjutnya lukisan yang sudah dipasangi tali diikatkan satu persatu pada paku. Untuk memberikan efek tambahan, dapat menyemprotkan pilok bening pada seluruh permukaan karya atau dapat pula mengoleskan lem kayu pada seluruh permukaan kulit kayu, kertas untuk melindungi karya yang sudah jadi. C. Rangkuman. Dalam menganalisis sebuah karya seni rupa dua dimensi, terdapat beberapa aspek yang perlu dinilai, yaitu konsep unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Dibutuhkan pengkajian yang cermat terhadap karya, penelaahan secara mendalam, penguraian masalah pokok dengan bagian karya seni, termasuk hubungan antar bagian dengan keseluruhan. Pengertian seni rupa dua dimensi adalah karya yang memiliki dimensi panjang dan juga dimensi lebar. Tujuan penciptaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan karya seni rupa dua dimensi yang mengangkat kearifan lokal Papua dengan memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Proses kreatif meliputi 1.
Tahapan persiapan, mencari ide rancangan, mulai membuat sketsa awal. Kedua, tahapan elaborasi, mulai mengeksplorasi sketsa awal. Ketiga, tahapan eliminasi, yaitu tahapan penemuan ide baru untuk ditambahkan pada karya. Yang keempat, tahapan verifikasi adalah tahap mentransformasi sketsa menjadi sebuah rancangan yang utuh. Seni grafis adalah cabang seni rupa yang proses pembuatan karyanya menggunakan teknik cetak. Biasanya di atas kertas. Media yang digunakan pada seni grafis bermacam-macam, mulai dari yang tradisional sampai kontemporer. Warna yang diberikan pada seni grafis juga beragam, tergantung pada teknik pembuatannya. Dalam eksa, cetak saring, cukil kayu diterapkan dengan menggunakan plat. Teknik-teknik cetak manual dalam seni grafis: cetak tinggi atau cukil, teknik intaglio, teknik eksa, teknik cetak saring, atau disebut juga teknik sablon. Alat dan bahan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi lukisan tradisional Papua. Teknik cetak tinggi sederhana, disesuaikan dengan ketersediaannya di lingkungan sekitar peserta didik. Prosedur pembuatan karya seni rupa 2 dimensi lukisan tradisional Papua dengan teknik cetak tinggi. 1. Prosedur pembuatan warna alami. Kedua, prosedur pembuatan acuan cetak. Ketiga, prosedur pembuatan karya seni. Dalam berkarya seni rupa 2 dimensi berupa lukisan tradisional Papua dengan menggunakan teknik cetak tinggi, dengan alat pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga memudahkan guru menyampaikan isi materi dan memudahkan pemahaman siswa akan materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Diharapkan dengan pembelajaran ini mampu meningkatkan kepercayaan diri peserta didik, menjadi individu yang menghargai dan melestarikan kearifan lokal Papua, meningkatkan keterampilan berkarya dan bereaksi, berpikir kritis, serta membutuhkan jiwa ekspresi.